Seorang ibu dipenjara selama 5 tahun karena kejahatan yang tak pernah ia lakukan. Bukti hilang, saksi bungkam, dan firma hukum menolak bantu karena ia miskin. Tapi 5 tahun kemudian, seorang pengacara muda kembali membuka berkas itu, dan yang ia temukan mengguncang jantung kekuasaan. Apa jadinya jika kebenaran dikubur oleh jas-jas mahal? Dan apa yang rela kamu pertaruhkan demi satu kebenaran yang tak bisa dibeli? Selamat datang di Ruang Hati, tempat di mana kisah-kisah sederhana berubah menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Di dunia yang sering menilai dari tampilan luar, kami menghadirkan cerita tentang kemanusiaan, harga diri, dan keberanian untuk melihat lebih dalam. Dan kali ini, pagi itu, kantor hukum Dharma Partners di pusat Jakarta sibuk seperti biasa. Ruangannya dipenuhi pengacara muda berbaju rapi, suara printer berdetak, dan bunyi heels bersahutan di lantai marmer. Klien-klien berdasi mulai berdatangan, membawa koper penuh dokumen. Namun suasana berubah saat seorang pria berpakaian lusuh masuk melalui pintu depan. Bajunya kusam, celananya sobek di lutut, wajahnya penuh debu jalanan. Ia membawa tas plastik kumal dan memakai sandal jepit tak sepasang. Staf resepsionis terperanjat. "Pak, ini kantor pengacara, bukan tempat minta sumbangan." Pria itu tersenyum kecil. "Saya tahu, saya mau bertemu Bapak Dharma." Suara tawa pecah dari dua staf yang duduk di pojok ruangan. "Pak Dharma, direktur utama kami." "Astaga, Pak, beliau nggak punya waktu buat dilihat orang kayak Anda." Wanita resepsionis menahan tawanya. "Kalau Bapak nggak pergi, saya panggil satpam ya." Tapi pria itu tetap berdiri di sana, tenang. Ia mengeluarkan selembar kertas dari tas plastiknya. Surat bertanda tangan resmi, namun sudah lusuh. Resepsionis melirik sekilas, lalu menertawakannya lagi. "Pak, jangan bikin surat palsu ya. Lagaknya kayak bos." Namun sebelum ia sempat meraih tombol untuk memanggil keamanan, lift di ujung lorong terbuka. Seorang pria tua berkemeja putih dan dasi abu-abu keluar. Wajahnya dikenal semua staf, Bapak Dharma Wicaksono, pendiri firma hukum tersebut. Ia berjalan perlahan, namun begitu melihat sosok lelaki lusuh itu, langkahnya langsung terhenti. Mata Pak Dharma membesar. "Pak Bagas, itu benar Anda?" Seketika ruangan menjadi sunyi. Semua mata menatap ke arah pria lusuh itu, yang tadi mereka hina, tertawakan, dan anggap pengemis. Tapi pria itu kini tersenyum santai, mengulurkan tangan ke Pak Dharma dan menjawab, "Lama tidak bertemu Dharma. Maaf saya datang dengan tampilan begini. Saya sedang melakukan satu eksperimen pribadi." Staf resepsionis tampak seperti kehilangan darah. Tangannya gemetar. Satpam yang datang pun hanya bisa membeku. Karena nama itu, Bagas Wiraatmaja, bukan sembarang nama. Itu adalah nama pemilik saham mayoritas firma hukum tersebut. Dan hari itu, mereka semua baru sadar. Yang mereka tertawakan adalah bos besar mereka sendiri. Semua staf berdiri kaku seperti patung. Tak ada lagi tawa, tak ada cemoohan. Resepsionis yang tadi mengejek kini menunduk dalam, pipinya memerah karena malu. Pak Dharma sendiri langsung memeluk pria lusuh yang mereka kenal sebagai Bagas Wiraatmaja. "Pak Bagas, saya benar-benar tak menyangka. Kenapa datang seperti ini?" Bagas tertawa pelan. "Dharma, saya ingin melihat sendiri. Apakah tempat ini masih mengedepankan nilai manusia, atau hanya menilai dari jas dan sepatu?" Pak Dharma mengangguk, lalu menoleh ke seluruh staf. "Tolong semua kumpul di ruang rapat utama. Sekarang juga." 1 jam kemudian, ruang rapat terbesar firma hukum itu dipenuhi semua karyawan, dari staf junior hingga partner senior. Di ujung meja, duduklah pria yang selama ini mereka hanya dengar namanya. Bagas Wiraatmaja, pemegang saham terbesar yang jarang muncul di publik. Ia membuka pembicaraan dengan tenang. "Saudara-saudara, saya memang sudah lama tak muncul. Terakhir saya menandatangani revisi kepemilikan kantor ini, saya memutuskan mundur dari hiruk-pikuk dunia hukum. Saya tinggal di pelosok dan membina komunitas kecil, bukan karena saya miskin, tapi karena saya ingin hidup sederhana." Ia memandang semua wajah yang kini tertunduk malu. "Tapi hari ini saya kembali, untuk satu alasan. Saya ingin menguji nilai kemanusiaan kantor ini." Semua terdiam.
Dan saya sedih, karena banyak dari kalian yang gagal melihat bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dari bajunya, tapi dari niat dan kejujurannya. Suasana makin menegang saat Pak Bagas membuka dokumen. Saya akan merevisi ulang kebijakan internal. Semua staf akan melalui pelatihan ulang, dan untuk mereka yang menunjukkan sikap diskriminatif, akan kami evaluasi. Resepsionis yang tadi menertawakan langsung menangis. Maafkan saya, Pak, saya sungguh tidak tahu. Bagas menatapnya. Saya tidak datang untuk membuatmu malu, tapi saya harap hari ini kamu belajar. Suatu hari, orang yang kamu rendahkan bisa jadi orang yang menentukan masa depanmu. Tepuk tangan pelan dari Pak Dharma memecah keheningan. Lalu satu persatu, staf ikut bertepuk tangan, bukan karena dipaksa, tapi karena sadar. Pelajaran yang mereka terima hari ini tidak pernah diajarkan di fakultas hukum manapun. Dan dari sana, semuanya berubah. Tapi kisah ini belum selesai. Karena di balik semua ini, ternyata Pak Bagas menyimpan satu alasan besar. Mengapa ia memilih datang sekarang dan bukan bertahun-tahun lalu? Sebuah kasus yang menguji bukan hanya hukum, tapi hati nurani. Setelah suasana ruang rapat reda, Pak Bagas meminta semua staf senior dan divisi litigasi berkumpul kembali esok pagi. Ia mengatakan akan membuka ulang satu berkas lama yang pernah ditolak oleh kantor mereka, tanpa alasan hukum yang jelas. Hari itu, nama Nurhayati kembali disebut. Nurhayati adalah seorang ibu rumah tangga yang pernah datang ke kantor Dharma Partners 5 tahun silam. Ia mencari bantuan hukum karena suaminya, seorang sopir, dijebak dalam kasus pencurian mobil perusahaan. Tanpa bukti kuat, suaminya ditahan selama berbulan-bulan. Nurhayati datang dengan penuh harap dan membawa dua anaknya yang masih kecil, memohon agar kantor hukum ini mau membantu secara pro bono. Tapi staf saat itu menolaknya mentah-mentah. Mereka menertawakan pakaiannya yang lusuh dan alasannya yang dianggap klise. Salah satu pengacara muda bahkan berkata, "Ibu, kami bukan LBH, ini firma premium, cari bantuan di tempat lain." Pak Bagas mengingat jelas kejadian itu. Ia memang tidak berada di kantor saat itu, tapi Nurhayati adalah adik dari istrinya, sepupu yang sudah ia anggap seperti adik kandung. Dan ketika Pak Bagas mendengar penolakan itu, ia tak langsung marah. Ia hanya diam dan memutuskan menarik diri dari urusan kantor. Selama 5 tahun, ia tinggal di desa kecil, membantu warga, dan diam-diam mengikuti perkembangan kantor dari jauh. Namun baru bulan lalu, ia mendengar kabar bahwa suami Nurhayati divonis bersalah. Meskipun bukti CCTV yang seharusnya menyelamatkannya tidak pernah diserahkan ke pengadilan. Dan siapa yang menangani kasus lawan? Salah satu partner dari firma Dharma Partners sendiri, yang dulu menolak Nurhayati, kini justru bekerja sama dengan pihak yang menuduh. Ini bukan hanya soal profesionalisme, ini soal hati nurani, ucap Pak Bagas di depan para pengacara. Ia lalu meletakkan satu berkas besar di atas meja. "Saya ingin firma ini membuka kembali kasus Nurhayati. Kita bentuk tim, investigasi ulang, dan jika memang terjadi kelalaian atau kolusi, maka kita akan bawa semua ke pengadilan, termasuk pihak dari dalam." Semua terdiam. Salah satu partner Pak Farhan, yang juga senior di bidang litigasi, menyahut, "Pak, maaf, tapi jika ini dibuka, reputasi firma bisa hancur. Persoalan internal kita bisa bocor." Pak Bagas menatapnya lurus. "Biarlah hancur, asal jangan sampai kita terus hidup di atas ketidakadilan." Pak Dharma sendiri tak menyangka kasus itu masih diingat Bagas. Namun di dalam hatinya ia tahu, selama ini ia membiarkan praktik internal berjalan tanpa kontrol. Hari itu disepakati bahwa tim investigasi independen akan dibentuk. Dan Risa, pengacara muda idealis yang dulu sempat menyesal karena tak bisa membantu Nurhayati, ditunjuk sebagai kepala tim. Satu pintu kecil terbuka. Namun semakin dalam mereka menyelami kasus ini, semakin terlihat ada yang sengaja menghilangkan bukti. Dan pelakunya mungkin ada di antara mereka sendiri. Risa duduk sendirian di ruang dokumentasi malam itu. Sebuah lampu meja temaram menyorot wajahnya yang lelah namun penuh tekad. Di hadapannya bertumpuk-tumpuk dokumen fotokopi perkara, laporan penangkapan, kronologi kejadian, surat pengunduran diri 2 staf lama, dan yang paling penting, daftar bukti elektronik yang hilang.
Salah satu laporan internal menunjukkan bahwa rekaman CCTV yang seharusnya memperlihatkan keberadaan suami Nurhayati saat kejadian pernah diterima oleh firma ini. Tercatat dikirim lewat flash disk oleh pihak keluarga, tapi tidak pernah diajukan sebagai bukti ke pengadilan. Dan yang menandatangani penerimaan dokumen itu adalah Farhan Siregar. Risa menggigit bibir. Farhan, partner senior, yang selama ini dikenal keras, dingin, dan anti klien kecil. Ia juga dikenal dekat dengan pihak perusahaan yang menjadi lawan dalam kasus Nurhayati. Keesokan paginya, Risa menemui Pak Dharma dan Pak Bagas. "Bapak, saya punya bukti bahwa dokumen dari keluarga Nurhayati pernah masuk, tapi saya tidak bisa memverifikasi apakah memang sengaja disimpan atau dihilangkan." Pak Bagas menatap Risa dalam-dalam. "Teruskan penyelidikanmu, tapi hati-hati. Beberapa orang mungkin tidak ingin kebenaran ini muncul." Sementara itu, Farhan terlihat gelisah. Ia mulai menyadari gerak-gerik Risa. Dalam salah satu rapat tertutup, ia menyindir, "Kita di sini bukan jadi detektif. Firma ini dibangun dari kerja keras. Jangan rusak hanya karena satu kasus masa lalu." Tapi Risa tidak gentar. Ia menemui Nurhayati langsung di rumahnya, sebuah gang sempit di daerah pinggiran. Rumah itu kecil tapi bersih. Nurhayati menyambut dengan tatapan penuh harap. "Bu, saya ingin mengajukan permintaan rekonstruksi. Kami perlu tahu di mana posisi suami ibu saat malam kejadian," kata Risa lembut. Nurhayati menangis. "Terima kasih, Mbak. Sudah 5 tahun gak ada yang percaya kata-kata saya. Waktu itu suami saya di rumah, ngantar anak saya ke dokter malam itu." Risa meminta semua dokumen tambahan, termasuk kwitansi dari klinik. Dan di sanalah ia menemukan satu nama saksi yang terlupakan, dokter jaga malam itu. Kembali ke kantor, Risa menyusun ulang kronologi. Tapi ketika ia hendak mencetaknya, printer mati, komputernya error, dan tiba-tiba lampu ruangannya padam. Saat ia keluar ruangan, seorang cleaning service berbisik, "Mbak Risa, hati-hati, tadi malam ada orang buka ruangan Mbak diam-diam. Saya lihat bayangannya dari lorong." Jantung Risa berdegup keras. Ada yang mengawasi, dan bisa jadi ada yang bersiap untuk menghentikannya. Risa kembali ke ruangannya dengan napas tertahan. Jari-jarinya menggenggam erat file rekonstruksi. Ia tahu, malam itu ada yang mencoba mengganggu, bukan hanya pekerjaan, tapi juga keberaniannya. Keesokan harinya, ia datang lebih pagi. Sebelum jam kantor dimulai, ia menuju ruang server yang terletak di lantai bawah. Ia ingin melihat sendiri, adakah kemungkinan CCTV internal merekam siapa yang masuk ke ruangannya semalam. Namun saat membuka sistem rekaman, sebagian besar footage dari malam sebelumnya hilang. Tertulis, "Error, Corrupted Archive Access Denied." Teknisi IT yang ia hubungi pun hanya menggeleng. "Mbak, ini seperti ada yang override sistemnya manual. Tapi saya nggak punya akses ke root admin, cuma partner senior yang bisa." Risa menatap layar, wajahnya mengeras. Ia tahu siapa yang punya akses itu. Farhan. Namun menuduh tanpa bukti adalah hal yang gegabah. Ia harus bermain cerdas. Diam-diam, ia mulai menyalin semua dokumen penting ke flash disk cadangan dan menyimpannya di luar kantor. Di sisi lain, Pak Bagas mengamati semua dari jauh. Ia melihat laporan kemajuan penyelidikan Risa setiap malam. Ia bangga dan sekaligus khawatir, karena kasus ini mulai menguak lebih dari sekadar kelalaian. Ia kemudian menghubungi satu nama lama dari masa lalunya, Hakim Pradipta, seorang pensiunan Hakim Agung yang dulu pernah bekerja bersama di kasus besar reformasi hukum. "Pak Dipta," kata Bagas dalam suara yang berat, "saya minta tolong bantu awasi dari luar. Anak ini sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira." Hakim itu mengangguk. "Saya siap. Saya juga sudah muak melihat pengadilan dipermainkan orang dalam jas mahal." Sementara itu, di firma hukum, situasi makin tegang. Farhan mulai memperketat akses ke ruangan arsip. Setiap berkas yang keluar harus dengan izin tertulis darinya. Ia bahkan mulai mendekati Pak Dharma, melempar sindiran halus. "Dharma, hati-hati. Kadang anak muda semangatnya tinggi tapi tak tahu siapa lawannya." Namun Pak Dharma untuk pertama kalinya menjawab dengan tajam. "Farhan, jangan lupa, yang kamu hadapi sekarang bukan anak magang.
tapi putri dari klien pertama kita dulu. Dan kamu tahu persis siapa yang mempertemukan kalian. Farhan terdiam. Risa adalah anak dari pengacara legendaris yang dahulu menjadi guru Pak Dharma. Orang yang namanya masih terpampang di lorong utama firma itu. Dan darah keberanian itu ternyata mengalir deras dalam dirinya. Namun sebelum ia bisa menyusun langkah selanjutnya, Risa menerima surat ancaman. Tanpa nama, tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat. Berhenti, atau sesuatu akan terjadi pada ibumu. Risa membaca surat itu berulang kali. Kertasnya tipis, namun kata-katanya terasa lebih berat dari palu hakim. Ia tidak tahu siapa pengirimnya, tapi jelas, seseorang sedang memperingatkannya. Atau lebih tepatnya, mengancamnya. Sepulang kerja, Risa langsung pulang ke rumah ibunya yang tinggal di Bekasi. Ia tak berkata apa-apa soal ancaman itu. Ia hanya menatap ibunya yang sedang menyiangi sayur, seakan mencoba mengukir bayangan wajah itu lebih dalam ke dalam hatinya. Bu, kalau aku kerja di tempat yang agak berisiko, ibu marah nggak? Tanyanya pelan. Ibunya tertawa kecil. Selama kamu di jalan yang benar, kamu harus terus jalan. Dunia ini memang kadang memihak orang salah, tapi itu bukan alasan untuk diam. Risa menunduk. Ibunya tidak tahu apapun, tapi kata-katanya menenangkan, sekaligus membakar semangat. Keesokan harinya, Risa kembali ke kantor dengan satu tekad. Ia tidak akan berhenti. Sementara itu, Pak Bagas mulai menggerakkan dukungan dari luar. Ia menghubungi media independen yang punya rekam jejak dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Namun, ia berhati-hati. Ia tahu, jika langkah ini terlalu terbuka, bisa-bisa lawan mereka mempercepat serangan balik. Di tengah kesibukan, Risa kembali menemukan sesuatu yang mencurigakan. Catatan transaksi firma tahun 2018. Di sana tertulis pengeluaran untuk pengamanan khusus dokumen. Jumlahnya sangat besar dan mengalir ke rekening yang tak terdaftar sebagai vendor resmi. Ia melacak rekening itu dan ternyata nama pemiliknya bukan lain adalah Arman, staf arsip yang sudah keluar sejak kasus Nur Hayati terjadi. Dia orang yang terakhir kali pegang flash disk CCTV, gumam Risa. Dengan izin dari Pak Dharma dan Pak Bagas, ia mencari keberadaan Arman. Setelah menyusuri data lama dan meminta bantuan kenalannya di notaris, ia mendapat alamat terakhir pria itu. Sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Bojonggede. Tanpa pikir panjang, Risa berangkat sendiri ke sana. Hujan turun deras, jalanan becek dan motornya nyaris terjebak di lumpur. Namun ia tak peduli. Di depan rumah Arman, ia mengetuk pintu pelan. Tak ada sahutan. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Akhirnya, pintu terbuka. Dan seorang pria kurus bermata sayu muncul. "Arman?" tanya Risa. Pria itu hanya diam. Tapi ekspresinya langsung berubah begitu melihat kartu nama firma Dharma Partners di tangan Risa. Jangan bawa-bawa saya sudah tutup semua itu." Risa menahan napas. "Apa yang Anda tutup?" tanyanya. Arman menunduk, tubuhnya gemetar. "Kalau saya buka mulut, saya bisa hilang. Sama seperti bos saya yang dulu." Risa membeku. "Bos Anda?" Arman mengangguk pelan. "Farhan? Bukan. Lebih tinggi dari itu." Risa menatap Arman lekat-lekat. Hujan masih menetes di jaketnya, tapi tubuhnya terasa panas oleh desakan rasa ingin tahu. Arman memandang ke dalam rumah, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk dulu. Tapi kalau ada yang tanya, bilang aja kamu tukang kirim paket," ucapnya pelan. Risa melangkah masuk. Rumah kontrakan itu kecil dan berantakan, penuh dengan tumpukan koran lama dan kabel berserakan. Di sudut ruangan ada rak berisi flash disk, CD dan map lusuh. Arman duduk di kursi kayu yang nyaris patah, lalu membuka laci kecil dan mengambil sebuah flash disk berwarna hitam. Ia menggenggamnya erat. "Ini salinan dari rekaman CCTV malam kejadian. Yang asli diambil, tapi saya buat backup untuk jaga-jaga." Risa menahan napas. "Boleh saya lihat?" Arman mengangguk, tapi wajahnya masih tegang. "Tapi sebelum kamu bawa keluar, kamu harus tahu satu hal. Orang yang menyuruh saya simpan ini bukan cuma Farhan, dia cuma perantara." Risa menggigit bibir. "Siapa orang di atasnya?" Arman menatapnya lama. "Direktur eksekutif klien kita sendiri, PT Arya Logistik."
Dan salah satu pemegang saham minoritas di firma ini, namanya Dimas Rinaldi. Risa terdiam. Nama itu sudah lama tidak terdengar di kantor. Dimas dikenal sebagai investor awal, pengusaha properti yang masuk ke dunia hukum hanya karena koneksi dan uang. Dimas yang menyuap agar bukti itu hilang, karena suami Nurhayati melihat transaksi gelap mereka di pelabuhan. Kalau bukti CCTV masuk, Dimas bisa ikut terseret, maka dia kirim orang untuk mengatur semuanya. Risa mencatat semuanya, tapi Arman belum selesai. Farhan bukan orang jahat awalnya, tapi dia ditekan. Ancaman datang ke keluarganya. Akhirnya dia nurut. Dan saya cuma ikut perintah. Malam itu Risa pulang membawa flash disk yang bisa mengguncang fondasi firma hukum tempat ia bekerja. Namun keesokan harinya, sebelum sempat menyampaikan semua pada Pak Bagas dan tim, ia menerima kabar mengejutkan. Arman ditemukan tewas di rumahnya. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi Risa tahu itu tidak mungkin. Semalam Arman masih berjanji akan bertemu lagi esok. Dengan jantung berdebar, Risa membuka flash disk itu di laptopnya. Di sana, ia melihat dengan jelas, suami Nurhayati berada di klinik anak pukul 19.45, 2 menit sebelum waktu kejadian pencurian mobil. Rekaman itu, kalau diserahkan ke pengadilan, bisa membatalkan seluruh vonis. Namun, di luar itu, ada hal yang lebih besar, karena suara dalam rekaman CCTV menunjukkan ada percakapan antara dua pria yang menyebut, "Hapus ini, jangan sampai masuk ke berkas. Kita masih punya koneksi di dalam firma." Dan salah satu suara itu bukan milik Farhan, tapi milik Dimas Rinaldi. Risa duduk membeku di ruangannya. Rekaman dalam flash disk Arman telah diputar berulang kali. Suara Dimas Rinaldi terdengar jelas, memberi perintah agar bukti dihapus. Bukti yang bukan hanya menyelamatkan suami Nurhayati, tapi juga bisa membongkar jaringan korupsi lebih luas. Namun kini, Arman telah tiada. Kematian yang dicurigai sebagai bunuh diri, padahal malam sebelumnya pria itu terlihat waras dan penuh niat memperbaiki kesalahan masa lalu. Risa tahu, ini bukan sekadar kasus hukum. Ini adalah perang melawan sistem yang sudah lama busuk dari dalam. Ia segera menghubungi Pak Bagas. "Pak, saya punya rekaman. Ini cukup untuk membatalkan vonis dan menjatuhkan beberapa nama besar, termasuk Dimas." Pak Bagas menjawab tenang. "Kirim filenya ke penyimpanan luar. Jangan hanya simpan di kantor. Kita tidak bisa percaya sistem kita sepenuhnya." Sambil mengunggah salinan data ke drive terenkripsi, Risa juga membuat laporan tertulis yang akan dibacakan dalam rapat Dewan Pemegang Saham. Tapi sebelum itu, ia dan Pak Bagas sepakat menemui satu orang lagi, Hakim Pradipta. Mereka bertemu di sebuah kedai kecil di belakang gedung Mahkamah Agung. Hakim tua itu membaca isi laporan sambil mengernyit. Tangannya bergetar ketika mendengar suara rekaman. "Saya tahu suara itu. Dimas dulu pernah coba sogok saya tahun 2007 di kasus pelabuhan. Saya tolak, dan sejak itu dia hilang dari radar saya. Saya tak menyangka dia menyusup sejauh ini." Pak Bagas bertanya, "Jika kami ajukan banding, adakah celah untuk membuka kembali kasus Nurhayati?" "Dengan bukti ini, sangat mungkin. Tapi kalian harus bersiap. Dimas punya orang di kejaksaan. Jangan heran kalau besok semua orang mulai bermain kasar." Dan prediksi itu benar. Besok harinya, Risa mendapatkan surat panggilan dari kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik dan akses ilegal terhadap data firma. Padahal, ia hanya membuka data arsip yang memang terkait kasus yang sedang diinvestigasi secara resmi. Farhan, yang diam-diam mulai menyesali keterlibatannya, datang ke ruangan Risa. Wajahnya lelah, pandangannya penuh rasa bersalah. "Aku tidak bisa bantu banyak, tapi kamu harus tahu, Dimas tak akan membiarkan ini sampai ke pengadilan. Dia akan putar semua cara, bahkan menyingkirkan kamu kalau perlu." Risa menatapnya dingin. "Kalau kamu sungguh peduli, bersaksilah." Farhan terdiam lama. Ia tahu, jika ia bersaksi, karirnya tamat, bahkan nyawanya mungkin terancam. Tapi Risa melangkah keluar ruangan dan menatap langit sore Jakarta yang perlahan mendung. "Bapak saya dulu bilang, lebih baik mati berdiri karena kebenaran, daripada hidup selamanya dalam kepalsuan." Dan sore itu, Risa membuat keputusan. Ia akan maju ke sidang internal firma dan membuka semuanya di depan semua partner dan investor. Tak peduli risikonya.
Ruang sidang internal firma Dharma Partners hari itu dipenuhi wajah-wajah tegang. Semua partner senior hadir, investor, pemegang saham minoritas, serta penasihat hukum internal duduk berjajar di kursi kulit hitam mengkilap. Ruangan itu biasa digunakan untuk rapat prestisius dan pertemuan bisnis bernilai miliaran. Namun hari ini digunakan untuk menggugat sesuatu yang lebih besar, kebenaran. Di tengah ruangan berdiri Risa, mengenakan jas hitam sederhana. Di tangan kirinya, ia menggenggam flash disk berisi rekaman CCTV yang selama 5 tahun menghilang. Di tangan kanannya, berkas laporan penyelidikan yang telah diverifikasi oleh Hakim Pradipta. Pak Bagas duduk di sampingnya, diam tapi tegas, siap mendukung setiap kata yang akan keluar. Ketua Dewan, Pak Dharma, membuka rapat. Suaranya berat. Hari ini, kita akan mendengarkan presentasi dari Saudari Risa mengenai dugaan pelanggaran integritas hukum dalam salah satu kasus yang ditangani firma ini di masa lalu. Kami harap semua yang hadir mendengarkan tanpa interupsi. Risa memulai. Dengan suara pelan namun mantap, ia memaparkan kronologi kasus Nur Hayati, dari awal penolakan hingga bukti CCTV yang sengaja tidak dimasukkan ke berkas perkara. Ia tunjukkan salinan kwitansi dari klinik, saksi dokter, dan hasil forensik suara dalam rekaman yang menyebut nama Dimas. Saat rekaman diputar, beberapa partner mulai saling pandang. Suara Dimas begitu jelas memerintah penghilangan bukti, menyebut koneksi dalam firma, dan menyebut nama Farhan sebagai penghubung. Dimas yang hadir secara virtual dalam rapat tampak tersenyum kaku. Rekaman itu bisa saja rekayasa. Siapa yang bisa membuktikan itu asli? Namun sebelum ia melanjutkan, seseorang berdiri di sisi kanan ruangan. Farhan. Wajahnya pucat, tapi kali ini ia berdiri tegak. Saya bisa membuktikan. Itu suara Dimas. Saya ada di sana malam itu. Saya juga menyetujui untuk tidak memasukkan bukti ke dalam berkas. Dan saya menyesal. Ruangan terdiam. Waktu itu saya ditekan, diancam. Saya bukan pembelaan. Saya hanya ingin menebus. Lanjut Farhan. Dan saya siap menanggung risikonya. Termasuk dipecat jika perlu. Pak Dharma menutup mata sejenak. Ia tampak seperti menelan batu. Dimas tertawa kecil melalui layar. Kalian pikir pengakuan seorang pengecut bisa melawan kekuatan investor? Coba saja. Saya punya cukup pengacara untuk mengubur ini semua. Namun tepat saat ia selesai bicara, pintu belakang terbuka. Masuklah 2 orang jaksa dan seorang perwira polisi. Atas laporan dari Hakim Pradipta dan hasil penyelidikan independen, Dimas Rinaldi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghilangan barang bukti dan intervensi hukum. Koneksi tak lagi bisa menutupi semuanya. Dan untuk pertama kalinya, di ruang kaca penuh jas mahal itu, kebenaran tak bisa dibeli. Dimas Rinaldi ditahan sementara di Polda Metro Jaya. Berita tentang penetapan tersangka terhadap investor besar firma hukum Dharma Partners langsung menghiasi halaman depan media-media nasional. Kasus yang awalnya tenggelam dalam debu 5 tahun lalu kini menjadi sorotan publik. Namun di balik sorak-sorai kemenangan awal itu, badai baru mulai terasa. Salah satu klien korporat terbesar firma tersebut langsung membatalkan kontrak kerjasama. Beberapa calon investor mundur. Para pengacara muda mulai gelisah, khawatir firma mereka runtuh karena satu kasus pro bono yang dulu dianggap remeh. Pak Dharma memanggil Risa ke ruangannya. Kamu sudah membuat sejarah, Riz, tapi juga membuka luka, dan semua luka mau tidak mau berdarah. Risa menatap keluar jendela. Kalau ini harga yang harus dibayar untuk keadilan, saya siap. Pak Dharma tersenyum tipis. Bagas juga berpikir begitu, dan saya akhirnya sadar, kita terlalu lama bermain aman. Sementara itu pengacara Dimas melayangkan somasi kepada firma, menuntut balik atas pencemaran nama baik dan penyebaran rekaman tidak sah. Namun dalam sidang pra-peradilan, pengadilan menyatakan rekaman CCTV dan pengakuan Farhan sebagai alat bukti sah, karena diperoleh dalam upaya investigasi internal yang bersifat etis dan legal. Sidang banding untuk kasus Nur Hayati dibuka kembali. Kali ini Risa maju sebagai kuasa hukum. Ia mengajukan bukti-bukti baru, rekaman, saksi dari klinik, serta testimoni Farhan yang mengakui adanya tekanan dan manipulasi dari pihak luar. Di ruang sidang, Nur Hayati duduk di bangku belakang, menggenggam tangan anak sulungnya yang kini sudah duduk di bangku SMA. Ketika Risa berdiri dan menyampaikan pembukaan argumen di hadapan hakim, ruangan hening.
Yang mulia, kasus ini bukan hanya tentang satu orang yang dikorbankan. Ini tentang sistem hukum kita, tentang bagaimana keadilan bisa dikaburkan oleh kekuasaan. Hari ini, kami tidak hanya membela Nurhayati, kami membela nama hukum itu sendiri. Air mata Nurhayati menetes. Hakim memandangi berkas-berkas baru yang diajukan. Sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan semua saksi, tapi dari bukti yang sudah kami lihat hari ini, perkara ini layak untuk dibuka kembali secara menyeluruh. Hari itu, firma Dharma Partners berubah. Beberapa partner lama mundur. Tim etika hukum dibentuk. Risa diangkat sebagai kepala unit baru, Departemen Penanganan Kasus Keadilan Publik. Dan Farhan, ia mengajukan pengunduran diri secara hormat. Namun sebelum pergi, ia mendekati Risa dan berkata, "Aku sudah lama takut pada kebenaran, tapi hari ini, aku bersyukur kamu tidak." Risa hanya mengangguk. Tidak ada dendam, tidak ada kata perpisahan panjang. Karena perjuangan belum usai. Sidang banding masih berjalan. Dan di luar sana, masih banyak Nurhayati lain yang menunggu suaranya didengar. Sidang banding memasuki minggu keempat. Setiap hari, ruang sidang dipenuhi jurnalis, mahasiswa hukum, dan aktivis keadilan sosial. Kasus Nurhayati telah menjadi simbol sebuah perlawanan rakyat kecil melawan sistem yang selama ini hanya berpihak pada kekuasaan dan uang. Risa tak pernah absen. Ia datang lebih awal dari semua orang, memastikan setiap saksi hadir, setiap bukti siap, dan setiap pertanyaan pengacara lawan bisa dijawab dengan data. Hari itu, saksi kunci terakhir dipanggil, Dr. Rafiq, dokter jaga malam di klinik anak 5 tahun lalu. Ia duduk dengan tenang, membuka buku rekam medis dan menunjukkan catatan kunjungan pasien atas nama Arifin, suami Nurhayati, yang membawa anaknya karena demam tinggi pada pukul 19.40. "Apakah Anda yakin itu orang yang sama dengan terdakwa?" tanya hakim. "Yakin, Yang Mulia. Saya bahkan sempat membantu membuka pintu mobilnya saat anaknya muntah. Saya ingat jelas." Pengacara dari pihak kejaksaan tampak panik. Mereka sudah kehilangan pijakan sejak CCTV muncul dan Farhan bersaksi. Tapi kini, dengan saksi medis yang memperkuat alibi, semua seolah tak terbantahkan. Akhirnya, sidang putusan diumumkan. Hakim utama berdiri. Berdasarkan bukti baru yang telah diuji secara hukum, dan kesaksian-kesaksian yang mendukung kebenaran, maka majelis hakim menyatakan, terdakwa Arifin tidak bersalah. Vonis sebelumnya dibatalkan. Hakim memerintahkan pemulihan nama baik, hak-hak sipil, dan kompensasi dari negara, serta pihak pelapor. Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Nurhayati memeluk suaminya sambil menangis. Risa berdiri tak bergerak, hanya menatap mereka, seperti seorang anak yang akhirnya bisa menepati janji kepada keluarganya sendiri. Namun, di luar gedung pengadilan, seseorang mengawasi dari dalam mobil hitam. Teleponnya berdering, ia menjawab pendek, "Ya, Dimas sudah bicara." "Dia sebut nama?" tanya suara di seberang. "Belum, tapi kalau Risa terus menggali, cepat atau lambat dia akan tahu bahwa Dimas hanya pion. Kalau begitu sebelum ia sampai ke langkah berikutnya, hentikan dia." Panggilan berakhir, dan mobil itu menyusuri jalan Jakarta, meninggalkan sidang kemenangan yang belum benar-benar berakhir. Karena ternyata, apa yang selama ini disebut puncak kasus, hanyalah ujung lapisan pertama. 1 bulan setelah sidang putusan, suasana kantor Dharma Partners perlahan berubah. Dari firma yang pernah memalingkan wajah dari keadilan, kini mereka menapaki jalan baru. Departemen yang dipimpin Risa mulai menerima kasus-kasus pro bono, terutama dari masyarakat kecil yang selama ini tak punya akses ke pengacara. Namun, Risa tahu, kebenaran tidak pernah berhenti di satu putusan. Ia mulai menyelidiki jejak Dimas Rinaldi lebih dalam. Dalam satu kunjungannya ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Dimas hanya tersenyum tipis saat melihatnya. "Akhirnya kamu menang," katanya datar. "Ini bukan soal menang, ini soal mengembalikan yang seharusnya tak pernah hilang," jawab Risa. Dimas tertawa kecil. "Kamu pikir kamu sudah menembus akar korupsi ini? Aku bukan siapa-siapa, hanya perantara. Pemain besarnya duduk di lantai tertinggi, di gedung hukum tempat kamu bekerja." Risa menegang. "Apa maksudmu?" Dimas menatapnya lurus. "Tanya pada Pak Dharma. Tanya siapa yang mempertemukan investor dan pengacara. Siapa yang membuka jalur para konglomerat ke dalam sistem hukum. Jangan tertipu oleh wajah-wajah yang kelihatan bersih."
Setelah pertemuan itu, Risa mulai mencurigai bahwa keadilan yang ia perjuangkan masih dikelilingi labirin. Ia membuka ulang dokumen lama, menelusuri daftar pemegang saham firma sejak awal, dan menemukan satu nama, Yudhistira Siregar, nama yang muncul sebagai penyokong modal awal sekaligus saudara dari mantan pejabat Kejaksaan Agung. Di tengah pencariannya, Risa dipanggil oleh Pak Dharma. Mereka duduk di ruang direktur yang kini lebih sunyi dari biasanya. "Kamu ingin tahu siapa yang menyuapi hukum selama ini?" tanya Pak Dharma dengan nada berat. Risa menatap tajam. "Saya hanya ingin tahu, apakah kantor ini pernah didirikan dengan kebohongan?" Pak Dharma terdiam lama, lalu menyerahkan sebuah map merah. "Ini dokumen tentang pendanaan awal firma. Kalau kamu benar-benar siap menghadapi kebenaran, buka saja." Risa menerima map itu dengan tangan bergetar. Ia tahu, membukanya berarti menyibak kemungkinan bahwa orang-orang yang dulu ia kagumi adalah bagian dari masalah. Namun ia tak mundur. Dalam hati, ia tahu, kebenaran bukan tujuan, tapi perjalanan. Dan jika jalan itu penuh jebakan, tipu daya dan pengkhianatan, ia akan tetap berjalan. Karena Nurhayati bukan yang terakhir. Masih banyak nama lain, wajah lain, cerita lain yang menunggu dibela.